Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Ziarah Makam Wali Channel kembali hadir pada ziarah. Kali ini akan menziarahi makam yang menjadi situs budaya di Kabupaten Kebumen, yakni makamnya Nyai Ageng Centing. Nah, konon ceritanya Nyai Ageng Centing ini merupakan putri dari Keraton Solo. Nah, kenapa Nyai Ageng Centing ini sampai bisa terdampar ya, di Kebumen, jauh-jauh dari daerah Surakarta? Ada cerita tersendiri yang mana nanti akan dikupas oleh narasumber yang sudah kita hubungi, dan mereka siap untuk menjelaskan secara detail, dan mereka itu adalah masih dari keluarga yang ada di daerah Ngambal ini, yaitu keluarga yang sebenarnya keluarga dari Nyai Ageng Centing ini di daerah Ngambal ini sesungguhnya merupakan keluarga baru yang dia temukan di sini, karena menurut cerita Nyai Ageng Centing ini lari dari Keraton Solo dan sampai pada di daerah Kebumen ini, sehingga menemukan keluarga baru, yaitu keluarganya Nito Besari, merupakan Kademangan di Kecamatan Ngambal, tepatnya di Desa Keradenan. Ini mereka menjadi satu keluarga, sehingga sampai dengan Nyai Ageng Centing ini meninggal di sini. Nah, makamnya berada di sini, ada di sebelah kanan saya. Ini adalah yang mungkin agak terlihat ya, bangunan yang sudah cukup tua. Ini adalah makam dari Nyai Ageng Centing. Dan pemakaman ini yang di sebelah kiri saya sekarang ini makam Nyai Ageng Centing disatukan dalam satu lokasi dengan makamnya Raden Ngabai Nito Besari 1, 2, dan Raden Ronggo Tirtoyudo. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, mari kita mencoba untuk masuk ke area pemakaman ini. Mari kita sama-sama memasuki area pemakaman Nyai Ageng Centing yang berada di Desa Keradenan, Kecamatan Ngambal, Kabupaten Kebumen. Saya sudah mendapatkan informasi sedikit tentang Nyai Ageng Centing ini, bahwa sebenarnya beliau ini adalah seorang putri dari keraton, namun karena beliau memiliki cita-cita yang luhur, di mana dia sangat menginginkan anak keturunannya menjadi raja, maka dia hidupnya mengembara seumur hidup. Beliau mengembara sambil membawa ceding. Ceding itu tempat membawa nasi, yang selama perjalanan itu nasi tersebut akan dibagikan kepada orang yang kelaparan. Jadi itulah sehingga beliau ini disebut sebagai Nyai Ageng Centing, karena seumur hidupnya dalam pengembaraan itu selalu membawa centing yang isinya nasi, yang akan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang kelaparan. Nah, kembali ke Nyai Ageng Centing ini, sampailah pada suatu cerita mengenai cita-cita bahwa dia sangat mengharapkan keturunannya itu menjadi raja. Ternyata cita-cita pun tidak terlalu meleset, di mana sebenarnya Nyai Ageng Centing ini memiliki seorang putri yang sangat cantik. Nah, ketika itu raja, ya, konon ceritanya Raja Solo,
kalau mendengar ada wanita yang cantik itu selalu diundang atau dipanggil, dikumpulkan pada satu keputren. Nah, termasuk anak dari Nyai Ageng Centing ini. Nah, suatu malam anaknya Ageng Centing ini pusernya itu bersinar, sehingga yang menjaga keputren itu melaporkan kepada raja bahwa ada seorang putri yang pusernya bersinar, ditandai dengan kapur putih atau gamping gitu. Nah, setelah itu pada akhir cerita, putri tersebut yang merupakan anak dari Nyai Ageng Centing kemudian dikawin sama raja tersebut. Nah, akhirnya sampai di mana Nyai Ageng Centing ini meninggal dunia, yang dimakamkan, lokasi pemakamannya adalah di sini, yaitu di Desa Keradenan, Kecamatan Ngambal, Kabupaten Kebumen. Nah, pada suatu ketika ada seorang anak yang konon ceritanya masih keturunan Pangeran Purboyo. Ini beliau sedang di pondok pesantren kan di wilayah Solo. Kemudian mendengar bahwa ada sayembara yang diberitakan dari keraton bahwa barang siapa yang menemukan dalam keadaan hidup maupun mati Nyai Ageng Centing, maka akan diberi hadiah. Akan diberi hadiah yaitu berupa menjadi ngabei kunci dari makam tersebut beserta telatah wilayah yang ada di sekitarnya. Nah, akhirnya anak yang berasal dari Kutawinangun, daerah Ngambal ini, yang sedang mondok di Solo itu pulang kampung mencari makam yang dimaksud. Sampailah ketemu makam ini dan dilaporkan ke Solo. Dilaporkan ke Keraton Solo. Akhirnya dari Keraton Solo mengirim utusan untuk menyelidiki tentang kebenaran makam tersebut. Maka setelah diteliti, benar adanya bahwa ini adalah benar-benar makam dari Nyai Ageng Centing. Maka dari itu sebagai hadiah kepada orang tersebut, maka orang tersebut dikasih hadiah wilayah yang cukup luas di telatah atau di sekitar dari pemakaman ini, sekaligus sebagai ngabei kunci dari makam Nyai Ageng Centing ini, yang mana orang tersebut sesungguhnya juga masih keturunan bangsawan dari Pangeran Purboyo. Ya, nanti ada cerita tersendiri tentang silsilah dari orang ini, yang di akhir cerita bahwa orang ini bergelar Raden Ngabai Nido Besari I. Demikian kurang lebih informasi yang mungkin sedikit saya dapat, dan untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan bersama dari narasumber yang sudah kita siapkan, yaitu Pak Sulaiman. Sudah lama nggak sowan ke sini saya. Ini ada sudah kira-kira 1 tahun barangkali. Saya kepengen ngobrol-ngobrol mengenai sejarah Nyai Ageng Centing, dari mulai kapan sampai bisa dibilang terdampar di sini, ya kan. Konon ceritanya putri dari Keraton Solo. Gimana ceritanya itu? Awal ceritanya kok bisa sampai di sini? Saya hanya sejarahnya orang tua ya. Ya. Itu jadi turunannya Ageng Centing itu. Akhirnya punya anak yang namanya, ya orang tahu lah. Nah itu cantik sekali, itu pada waktu Keraton Solo yang berapa itu kalau ada wanita cantik gimana saja dipanggil ke keraton. Jadi
tiga itu termasuk Ageng Sentring, keraton, telah dikamarkan di tempat puteran lah. Ya. Nah, itu salah penjaga itu ada yang mengatakan ada satu orang orang istri perawan itu pusatnya itu mendorong gitu. Mendorong. Bersinar. Ya bersinar itu. Dan itu ditengeri waktu ditandain, dikasih tanda pakai kapur putih. Ya itu matur pada ya orang dalu meko wonten Pak Wastri mboten ngutus sampeyan pantun orang. Oh, jadi ada seorang abdi dalam yang melihat seorang bayi besarnya bersinar. Iya, putih ora putih. Dilaporkan ke raja. Ada, ya dipanggil. Akhir cerita itu dinikah. Si putri itu yang besarnya bersinar itu. Iya, istri enggak menurunkan raja yang ke-6 beberapa gitulah. Oh, Pakubuwono lima. Nah, itu kan dari zaman dulu. Oh, jadi putri itu Nyai Ageng Senting itu? Bukan anaknya. Anaknya Nyai Ageng Senting. Oh. Anak Senting itu biasa ngumboro kemana-mana. Si Nyai Ageng Senting? Iya, prihatin kali. Membawa setting menjadi memberi Oh, jadi dia mengembara sambil membawa centing tempat nasi itu. Iya, untuk memberi orang yang kelaparan atau apa itu. Jangan doa atau mudah-mudahan saya turun anak bisa menjadi itulah. Oh, jadi dia punya semacam sumpah. Iya. Mudah-mudahan sampai anak. Iya. Ada turun saya bisa menjadi raja gitu. Oh, benar-benar anaknya bisa menjadi raja. Itu kan itu apa terus memburu terus sehingga makanan nggak tahu. Jadi terus mengembara seumur umur. Iya, kita ganti ya. Sekarang yang Mbah Butuh dari ini jadi yang menemukan ini. Oh, jadi ketika mereka mau sini, tegak sini biar kelihatan kamera. Nah, oh jadi ketika Nyai Ageng Senting itu mengembara, akhirnya ditemukan sama Mbok Besari satu. Itu Mbok Besari itu kan katanya turunan sana gini, jadi turunan Pangeran Purboyo. Pangeran Purboyo juga mengembara itu di sana nenek moyang kita Mbaknya Isangi itu ada suatu kampanye wanita ayu topo broto sindang abot. Dasare Pangeran Purboyo wong wanita paribate ana wani yo nggugahi karo jejeri topo. Akhirnya terpikat dengan nikah. Purboyo sama Nyai Ageng Senting. Bukan, itu gantilah itu. Ganti cerita. Nah, itu juga Purboyo itu biasa melalang bono, akhirnya dicari oleh si keraton di mana. Nah itu di Pedungwat itu ke Ngambal itu Pak. Ya Ngambal. Nah, itu saya nikah. Sebenarnya dua namanya Ki Basariman dan Ki Basarudin. Keturunan dari Purboyo. Iya. Ki Basariman dan Ki Basarudin. Iya, itu Pangeran Purboyo dicari oleh keraton, dicari di Lelang ketemu lalu dipanggil pulang ke keraton. Pangeran Purboyo. Itu wis Bu. Aku iki jodoh karo samene bae. Bapak anakku lanang loro nek takon Rama kon aku ngetan ngalor sing ora gedhe. Ya gedhe gapura lah. Ini cerita Mbok Besari. Nanti yang akan ketemu Nyai Ageng Senting. Terus temenan. Tane anak lanang loro bapakmu wasiat menawa kita kon bapa kon laku ngetan ngalor sing ana regul gedhe. Jadi Basiran dan satu lagi Basariman Basarudin. Basariman dan Basarudin itu supaya
Iya, jalan mencari terus amak lah maksudnya. ke utara sampai ketemu Ketemu bapaknya. Bapaknya. Itu kan posisi kota itu kebetulan mangkat loro. angkat. Mangkat. Wis tekan regol njodoh kok sepi ngono. Lah itu penjaganya ono sing bocah lanang loro apa sangkan jombi kok kaya mencorong kaya anu hodo lanang itu para kile kowe bocah ngendi kula lari tebih apa dilan dadi matur Romo oh iya iki wis ketemu ngene tapi durung bisa ketemu saiki besok tahun ngarep oke ya caranya anu sekaten lah Ya. oh teman balik mau ini kepiri jadi saya cakakan wis mangkat malih ngarep Berangkat lagi. setelah itu ketemu anu oh iya iki kok ketemu Kanjeng Rama ketemu nggih. Oh, 1 tahun kemudian benar-benar ketemu. Ketemu wis ngana badhe ibune aku tak sangoni sisi sebelah dari mandi wangi keris sing isi Sarudin kembang mulih. Berarti sampai keraton. Ini keraton mana? Solo. Sampai keraton Solo ketemu bapaknya Pangeran Purboyo. Malah supaya balik lagi ke rumah ibunya. Iya. Itu lagi anu tapi dikasih pesangon keris sama kembang ya yang nemu di Basarudin kembang sing keris. Oh, yang tua Basariman keris, yang Basarudin kembang bunga. Setelah anu sampai di kota lah itu wis anu kamas dengan badhe kong ibu aku tak mlaku ngulun tekanku wonten. Si Basariman. Basarudin. Oh, jadi melakukannya tengah danggu melem atane tangan foto. Nah, ceritanya sing pari keris menggunakan kiai-kiai yang pegang keris. Basariman dengan memegang keris itu Basariman ternyata silsilahnya menurunkan para kiai-kiai. Iya, termasuk lah itu punya anak nama itu Mbah Degari itu. Lah itu mondok di Solo. Lah itu di sana ada Patemboyo apa namanya? Patemboyo. Anu rasane apa? Woro-woro. Istilahnya siapa yang lomba nanti akan dikasih hadiah. Karena mungkin ini bakal digadahi desa sampai anu waktu itu saya tahu itu yang memberi woro-woro itu ya dari keraton Solo juga. Iya. Terus setelah itu beli pulang ke sini sini makanya baru begini mas saya anu lah baru bangun itu di laporan keraton. Jangan teliti mengenai bahasa orang di seleksi lah. Ya, ternyata itu Mbah Centing nggo batu kaki wabang wiju belanya ngapale. Oh, jadi itu awal bertemunya Nido Besari satu dengan Nyai Ageng Centing itu bisa menemukan makam ini. Terbukti dengan data-data yang anu katalah. Oh, Nyai Ageng Centing udah dari makam. Iya sudah di makam ini. Oh, waktu ditemukan sama Nido Besari satu udah dari laporan Solo itu. Lalu diberi hadiah apa namanya ngabai kunci. Jadi jadi berarti Nido Besari satu itu nggak pernah ngalamin hidupnya Nyai Ageng Centing. Enggak ngalamin sudah makam. Makanya jadi anu ada cerita ada yang aku di sana ada di anu itu dengan dibuktikan ternyata yang ini yang betul. Lalu itu panggil keraton kita diberi daerah setelah anak kelilingnya bebas dari pajak. Ya ini daerah ini maksudnya. Iya. Ini orang Kulkini mas tadi juga meru ini anu berapa sistem meru ini meru. Itu. Baik. Jadi itu sejarah ketemunya dengan Nyai Ageng Centing yang sudah meninggal dunia. Iya sudah.
Karena selama ini yang saya dengar itu kan Nyai Ageng Jenting itu karena tidak cocok, dia kan anti Belanda. Iya, tapi zamannya itu udah megageran itu. Oh, jadi memang benar beliau ini anti Belanda. Iya. Anti Belanda akhirnya karena ketidakcocokan dengan apa ya keraton yang kadang kerjasama dengan Belanda, terus beliau cocok akhirnya pergi. Pergi atau diusir? Ya nggak tahu kan dia. Iya gitu banget. Ya. Ya berarti Zaman dulu kan loro geger bareng-bareng. Ya, betul. Berarti sudah jelas kalau ternyata Nyai Ageng Jenting itu seorang putri dari Keraton Solo, kemudian dia punya anak yang sangat cantik, akhirnya anak itu dikawin sama raja, tapi bukan permaisuri atau selir. Tahu. Oh, tidak ada keterangan itu ya. Ya. Nah, ternyata Nyai Ageng Jenting ini ditemukan oleh Raden Ngabeyi Nido Besari I itu sudah meninggal dunia dan inilah makamnya. Dan sebagai hadiah dari Keraton Solo, Nido Besari I itu dikasih wilayah yang diberi kedemangan Nido Besari. Jadi supaya merawat inilah kata anak-anak kunci dari kunci. Nah, itu riwayat dari Nyai Ageng Jenting. Terima kasih Pak Leman atas keterangannya. Ini cukup jelas, nanti biar sejarah mencatat karena ini sering saya buka di referensi manapun belum pernah ada. Jadi iki anjur duwe putra. Nah, nanti kita ceritakan berikutnya. Terima kasih. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa mengapa Nyai Ageng Jenting itu makamnya berada di sini, ternyata betul bahwa beliau sebenarnya memang seorang pengembara, putri dari Keraton Solo. Kemudian karena beliau ini anti Belanda sehingga mungkin di dalam keraton itu banyak ketidakcocokan beliau sehingga mengembara hidupnya. Mengapa dinamakan Nyai Ageng Jenting? Karena dia kemana-mana selalu bawa ceting. Ceting itu tempat nasi. Maksudnya agak bahwa dia itu selalu memberi makanan kepada orang yang membutuhkan. Karena tekad dia mengembara hidupnya, bercita-cita bahwa anaknya ingin menjadi raja. Dan betul bahwa anaknya yang sangat cantik yang ditemukan oleh seorang abdi dalam di Keraton Solo, kemudian oleh abdi dalam itu anak dari Nyai Ageng Jenting ini bersinar pusarnya, kemudian dilaporkan kepada raja, akhirnya sama raja dipanggil, diambil menjadi istri. Jadi setidaknya inilah sehingga dia menurunkan konon yang saya baca di catatan dalam keluarga Nido Besari ini, Nyai Ageng Jenting ini menurunkan Pakubuwono ke-5 kalau tidak salah gitu ya. Mohon maaf ini, mohon dikoreksi kalau misalnya ada pihak-pihak yang lebih tahu tentang asal usulnya. Nah, kemudian sampai dengan Nyai Ageng Jenting ternyata masa hidupnya tidak pernah berjumpa dengan Nido Besari I. Karena Nido Besari I itu hanya menemukan makamnya. Ya inilah makamnya. Makam Nyai Ageng Jenting. Dan kenapa Nido Besari I ini yang merupakan anak dari Pangeran Purboyo yang dikasih keris ketika dia ingin bertemu dengan orang tuanya Pangeran Purboyo di Keraton Solo, kemudian malah suruh balik untuk kembali ke ibunya, tetapi dia dikasih hadiah keris yang mana makna pemberian keris ini bahwa anak keturunannya nanti adalah melahirkan banyak kiai atau banyak ulama. Dan benar begitu menemukan makam dari Nyai Ageng Jenting ini, Nido Besari I yang saya sendiri nama aslinya tidak tahu ya. Kalau sebenarnya Nido Besari itu gelar kebangsawanan, gelar kedemangan. Kemudian dikasih telatah ini, telatah Nido Besari ini.
Dan beliau yang pertama menyandang gelar Raden Ngabai Nito Besari I. Itulah cikal bakal berdirinya Kadebangan Nito Besari yang berada di, kalau pusatnya ini di Desa Keradenan, Kecamatan Ngambal, Kabupaten Kebumen. Itu saja yang bisa saya simpulkan dari episode ziarah makam wali riwayat Nyi Ageng Genting sampai di Telatah Ngambal ini. Dan mudah-mudahan semua yang bisa kita eksplorasi tadi bisa memberikan manfaat kepada kita semua, memberikan pengetahuan, memberikan informasi yang barangkali dibutuhkan oleh sejumlah pihak. Terima kasih, sampai ketemu pada episode ziarah makam wali berikutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih.